Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube channel saya bersama saya Jiadatul Fadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kita akan melakukan praktek web server dan DNS server. Sebelum melakukan praktek, kita akan membahas sedikit mengenai web server dan DNS server. Apa itu web server? Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian yang kedua, membersihkan penyimpanan modul yang tidak terpakai. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh. Lalu apa sih itu dengan DNS server? DNS server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda jika Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Lalu berikutnya adalah fungsi dari web server. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Berikut ini adalah simulasi web server dan DNS server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Baik, berikut ini adalah tampilan dari skema jaringan routing statik yang sebelumnya kita lakukan pada praktikum routing statik. Kita juga dapat menggunakan routing dinamik, namun untuk praktikum kali ini saya menggunakan routing statik. Oke, kita akan melakukan praktikum yang menjadi DNS server dan web server. Kita ganti jadi DNS server, yang server keduanya kita ganti dengan web. Baik, setelah kita mengganti namanya, kita klik web server yang kita klik HTTP, kita pastikan HTTP-nya on, jangan sampai off. Kemudian kita klik index HTML, kita klik edit. Kita edit HTML-nya, indeks HTML-nya, kita hapus terlebih dahulu. Dan kita ganti dengan HTML yang sudah kita siapkan. Save. Save. Dan kita ke desktop, kita klik web browser, kita coba jalankan dari HTML-nya, kita klik IP address-nya yaitu 43.43.41. Oke, kita klik go. Oke, pada praktikum web browser ini berhasil muncul tampilan selamat datang di official webjarkom.com. Oke, kita tutup. Kita akan lakukan praktikum DNS server. Oke, yang pertama kita ke DNS server. Kita klik DNS. Oke. Kemudian kita ganti dulu, kita tambahkan dulu DNS di IP configuration-nya. DNS servernya yaitu 33.0
33.33.1. Oke, ini kita ke service, kita ke DNS, kita klik on. Kemudian kita tambahkan fpp.jarcom dengan tipe record, base-nya 3.43.2. Kita tambahkan, dan kita tambah lagi jarcom. Tipe yang sama yaitu record, kemudian trace-nya 43.43.1. Tambahkan, dan kita tambahkan lagi www.jarcom. Tipenya cname dan hostname jarcom. Oke, setelah kita menambahkan, selanjutnya kita akan coba untuk ke desktop, ke web browser. Kita coba jalankan. Pertama yaitu jarcom. Kita klik go. Ya, berhasil muncul tampilan selamat datang di official web jarcom.com. Oke, selanjutnya kita coba yang lain, yaitu menggunakan URL www.jarcom.com. Oke, ini dapat kesalahan penulisan. Oke, coba kembali. www.jarcom. Hostname. DNS. Oke, ini salah penulisan, harusnya titik, kita remove dulu. www.jarcom.com. jarcom.com. Tambahkan lagi, dapat kesalahan penulisan. Kita coba jalankan kembali. www.jarcom. Ya, berhasil. Untuk yang tadi kita terdapat kesalahan penulisan pada DNS servernya tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba, kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita ke command prompt. Kita coba ketikkan ns lookup jarcom. Enter. Muncul tampilan nama jarcom.com, addressnya 4343.43.1, dan kita coba lagi ns jarcom. Baik,
muncul namanya jargon.com, addressnya 434.4.1 dengan aliases jargon.com. Baik, terima kasih. Sekian video pembahasan mengenai web server dan DNS server kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kata pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.